Baik, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengkatekesekan sakramen kedua dalam Gereja Katolik, yaitu sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi merupakan pusat dan puncak kehidupan iman Katolik. Hal ini terlihat dalam peran Ekaristi sebagai sumber kekuatan rohani dan tanda persatuan umat beriman. Setiap kali kita mengikuti misa kudus, kita tidak hanya menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi juga diperbarui dalam iman untuk menjalani hidup yang penuh kasih, perdamaian, dan pelayanan kepada sesama. Sebagai contoh, keluarga yang secara rutin mengikuti Ekaristi cenderung lebih erat dalam doa bersama dan lebih tergerak untuk terlibat dalam kegiatan sosial gereja. Mencerminkan hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus. Dalam Ekaristi, kita merayakan misteri kasih Allah yang paling agung, yaitu pemberian diri Yesus Kristus bagi keselamatan umat manusia. Kasih ini tidak hanya menjadi kenangan akan pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi juga menjadi sumber kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Ekaristi memanggil kita untuk mencerminkan kasih Allah melalui tindakan nyata, seperti berbagi kepada yang membutuhkan, menunjukkan belas kasih, dan menjaga persatuan dalam keluarga serta komunitas. Ekaristi bukan hanya simbol, tetapi kehadiran nyata Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat ini menunjukkan inti dari ajaran Kristus tentang Ekaristi, yaitu bahwa Dia memberikan dirinya secara total untuk menjadi makanan rohani bagi umat beriman. Dalam konteks sejarah, sabda ini diucapkan setelah peristiwa perbanyakan roti yang melambangkan pemeliharaan Allah kepada umatnya. Ayat ini kemudian menjadi dasar doktrin kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, yang dihidupi setiap kali gereja merayakan misa kudus. Sakramen ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak hanya berupa kata-kata, tetapi nyata dan dapat kita alami setiap kali kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Misalnya, seorang umat yang mengalami krisis keuangan dapat merasakan kekuatan dan penghiburan melalui Ekaristi, karena mereka menyadari bahwa Kristus hadir untuk menopang mereka dalam kesulitan. Contoh lain adalah seorang anak muda yang merasa kehilangan arah hidup, tetapi setelah menerima Ekaristi secara rutin, ia memulai menemukan kedamaian dan tujuan hidup melalui doa dan bimbingan rohani. Dalam setiap misa kudus, Ekaristi adalah tindakan syukur kepada Allah. Kata Ekaristi sendiri berasal dari bahasa Yunani Eucharistia, yang berarti ucapan syukur. Melalui doa-doa, pembacaan kitab suci, dan khususnya konsekrasi roti dan anggur, kita mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat imam mengucapkan doa konsekrasi, roti dan anggur secara ajaib diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini adalah peristiwa yang dikenal sebagai transubstansiasi, meski rupa dan rasa roti dan anggur tetap sama. Substansinya berubah menjadi Kristus sendiri. Oleh karena itu, Ekaristi bukan sekedar kenangan, tetapi juga pengorbanan yang terus-menerus dihadirkan bagi kita. Makna Ekaristi sangatlah mendalam. Pertama, Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani bagi umat beriman.
Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus, kita dipersatukan secara intim dengan Kristus dan diberi rahmat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti makanan yang memberi energi bagi tubuh, Ekaristi memberikan kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menghadapi godaan atau kesulitan, rahmat yang diterima dari Ekaristi membantu kita tetap teguh dalam iman. Yang kedua, Ekaristi adalah tanda persatuan umat Allah. Saat kita berkumpul di altar, kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ekaristi menghapus perpecahan dan memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan perdamaian. Contohnya, jika ada konflik dalam keluarga atau komunitas, penerimaan Ekaristi seharusnya mendorong kita untuk berdamai dan saling mengampuni. Selain itu, Ekaristi mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pelayanan. Kristus yang menjadi roti kehidupan mengundang kita untuk membagikan diri kepada sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti melayani dengan tulus tanpa pamrih, seperti membantu mereka yang lapar, sakit, atau terpinggirkan. Ekaristi juga memanggil kita untuk hidup dalam kesucian. Oleh sebab itu, gereja mengajarkan agar kita mempersiapkan diri sebelum menerima komuni kudus, dengan melakukan pemeriksaan batin dan pengakuan dosa jika diperlukan. Persiapan untuk menerima Ekaristi menjadi bagian yang sangat penting. Gereja mengajarkan bahwa umat harus berada dalam keadaan rahmat atau bebas dari dosa berat sebelum menyambut komuni kudus. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1385 yang menyatakan, barang siapa sadar bahwa ia berdosa berat, ia harus menerima sakramen rekonsiliasi sebelum pergi menyambut Ekaristi. Selain itu, puasa Ekaristi selama 1 jam sebelum komuni adalah bentuk penghormatan kepada Kristus. Dengan hati yang bersih dan sikap penuh hormat, umat dapat menerima Ekaristi sebagai sumber kehidupan sejati. Melalui sakramen Ekaristi, kita tidak hanya mengenang pengorbanan Kristus, tetapi juga dipanggil untuk mengambil bagian dalam misinya. Setiap kali kita menerima komuni, kita diperbarui dan diperkuat untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh rasa syukur, membagikan berkat yang telah kita terima, dan membawa terang Kristus kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghormati Ekaristi dengan penuh iman dan kasih, menyadari bahwa di dalamnya terletak sumber dan puncak kehidupan Kristiani kita.